Ini sebagaimana permohonan aku, ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, bukan salam Trisila, apalagi salam Ekasila. Hal yang paling menyenangkan minggu-minggu ini adalah tersingkirnya sang pisang dari hingar-bingar pendaftaran pemilu kada yang ditutup pada tanggal 29 Agustus 2024 yang baru lalu. Mengapa kita patut merasa senang? Karena setidaknya salah satu sayap Masmul telah patah. Niat sapu bersih jabatan penting ala dinasti yang sedang dibangun Masmul mulai berantakan. Sang pisang benar-benar gagal melenggang di kontestasi pemilu kada 2024, baik di DKI maupun di Jawa Tengah. Sempat bertebaran spanduk di beberapa titik di wilayah DKI yang antara lain berbunyi, Kaisang 2024-2029, Kaisang Love Jakarta, Mas Kaisang kita siap. Spanduk ini menandakan bahwa pada awalnya sang pisang disiapkan untuk dapat berlayar di DKI Jakarta. Namun kemudian yang justru resmi didaftarkan oleh Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus ke KPUD adalah pasangan Ridwan Kamil dari Golkar dan Suswono dari PKS. Pasangan ini oleh netizen disingkat menjadi Rawon, namun belakangan secara resmi diganti menjadi Ridho. Dengan sudah tersisihnya di DKI Jakarta, maka sang pisang kemudian didorong untuk ikut berlayar ke Pilgub Jateng, namun juga gagal karena Kim Plus mengusung Ahmad Lutfi berpasangan dengan Taj Yassin. Untuk ikut berkontestasi di pemilu kada 2024 ini, sang pisang sudah mengurus 3 surat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketiga surat itu antara lain, pertama, surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa. Kedua, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih. Dan ketiga, surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Ketiga surat tersebut di atas merupakan salah satu persyaratan administratif untuk mendaftar di KPUD setempat. Pertanyaannya, kok yakin benar sang pisang yang belum genap berusia 30 tahun mau ikut berkontestasi di pemilu kada? Usut punya usut, ternyata sang pisang bersandar pada putusan Mahkamah Agung nomor 23P/HUM/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang memaknai bahwa syarat usia 30 tahun adalah pada saat pelantikan. Dengan berbekal putusan MA tersebut, sang pisang begitu optimis akan berlayar di pemilu kada 2024. Tetapi tiba-tiba dor ada petir di siang bolong. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 70/PUU/22 Romawi/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah memaknai bahwa usia 30 tahun pada saat calon mendaftarkan diri. Ini sebagaimana permohonan aku, ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Ambiar sudah harapan sang pisang untuk ikut berlayar di kontestasi pemilu kada 2024. Tetapi Masmul tak berdiam diri. Dia menggunakan kekuasaannya menggerakkan anggota dewan yang dalam waktu singkat merevisi undang-undang pilkada dengan mengadopsi putusan MA tersebut. Namun di sisi lain, tanpa dikomando, mahasiswa, pelajar, akademisi, artis, aktivis,
dan berbagai elemen lainnya secara sporadis melakukan aksi demonstrasi turun ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan gedung Mahkamah Konstitusi. Hasil putusan Badan Legislasi DPR yang telah selesai dibahas semula hendak disahkan dalam rapat paripurna, namun dibatalkan dengan dalih tidak quorum karena melihat gerakan massa yang sudah menjalar ke berbagai daerah. Habis terang terbitlah gelap, itulah peribahasa yang tepat. Satu sayap kerajaan Masmul sudah patah. Semula kerajaan dirancang berdiri lengkap, ada sang kakak, adik ipar, dan para pengawal pribadi, kini langsung terlihat oleng. Apalagi jika nantinya si adik ipar disemut juga kalah, maka satu sayap tersisa ikut patah, sehingga Masmul tak bisa lagi terbang jauh. Waktu berkuasa Masmul tinggal beberapa bulan lagi, sementara kemarahan rakyat belum benar-benar padam. Pengadilan rakyat menanti di depan mata. Jika bernasib buruk, tak tertutup kemungkinan akan terjadi pemakjulan baik melalui dewan maupun melalui people power. Keserakahan sama sekali tak punya tempat pada sistem demokrasi, maka bersiaplah mempertanggungjawabkannya di depan rakyat. Selamat jalan Masmul, Anda tak bisa terbang jauh karena salah satu sayap Anda telah patah. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.